Halo guys, kembali lagi di Podland Podcast Ciptaland. Hari ini kita nggak sendirian nih, bakal kedatangan tamu ya. Bintang tamu kita penghuni Ciptaland sendiri ya. Mari kita sambut Nok Enzi. Beri tepuk tangan. Halo, selamat malam Mas. Dadah. Malam Kak Enzi. Malam. Kayaknya seneng banget Kak. Iya dong. Gimana betah nggak di Ciptaland? Bener banget tahu, nyaman. Kak Enzi nih dari style kayak gini nih, hobinya apa? Hobinya nyanyi. Nyanyi. Coba deh nyanyi deh. Biar Nyanyi. kita penonton. Tapi jangan kaget ya. Enggak. Nanti telinga kamu pecah kan nih? Enggak. Oke. Kang kula ngerti sampean rabine beli siji. Bagus guys. Masa? Kayak gitu nyanyinya bagus, kenapa nggak jadi petinju aja gitu? Sekalian aja jadi tukang gym kali ya. Oke deh. Ini Kak Enzi ya, penghuni Jalan Ciptaraya nomor 36. 36. Kak Enzi kan masih muda nih, Iya. kenapa harus ngambil Ciptaland yang rumah subsidi gitu loh? Ya karena kita kan sesuatu nanti ke depan kan nggak tahu bakal menjadi apa kan. Jadi kita dikumpulin duitnya buat beli rumah. Biarkan rumah kan buat penghuni kita di masa depan kayak gitu. Oh berarti Buat nabung aja lah gitu. salah satu contoh yang harus dicontoh oleh para generasi apa nih? Gen Gen Z. Z. Semampu kita, kalau kita mampunya nyicil rumah subsidi, ya kita ambil rumah subsidi. Toh kita ke depannya nggak tahu, betul nggak ya? Betul. Ya, sekali. Nah, gitu. Jadi misalkan kita gajinya UMR, kita bisa sisakan 1 juta buat angsuran, 2 juta buat nabung, atau siapa tahu nanti karirnya lebih melejit. Nah, kita nggak tahu ke depannya. Jadi selagi pemerintah memberikan program subsidi ya, Betul. kenapa kita nggak mengambil kesempatan ini untuk mengambil rumah subsidi, begitu ya Mbak ya? Betul sekali. Tuh. Jadi sayang sekali karena subsidi kan bukan hanya bensin, BBM, ya, kemudian gas, apalagi subsidi. Nah, rumah juga itu Ada subsidi. Dan tipenya juga nggak kecil-kecil amat daripada kosannya Mbak ya. Tipe 30. Udah ada dapur, Tuh. kamar 2, kamarnya 2, ruang tamu. Betul. Ada taman juga ya. Kemudian juga untuk kusennya juga aluminium. Untuk rangka atapnya ini kita sudah pakai baja ringan Kak. Jadi kuatlah untuk 20 tahun ke depan. Anti korosi, anti rayap ya. Nah, kemudian juga kita menggunakan genteng beton. Jadi untuk kualitas kita layak lah. Kita layak huni. Kebetulan kita juga sedang ada program rumah subsidi ready stock siap huni ya kayak. Terima kuncinya mulai dari 500.000. Nah ini buktinya ya Kak ya. Iya. Kalau boleh tahu Kakak profesinya sebagai apa? Jadi guru. Kita ngajar anak-anak. Ngajar anak-anak ini di SD atau di SMP? Di sekolah paket ya. Nanti sekolah paket kan ada kelas 10, kelas 11, kelas 11, terus kelas 7, 8, dan 9. Jadi yang kayak paket C gitu. Iya. Jadi apa ya? Yang putus sekolah bisa masuk ke saya. Biar biar masa depannya bisa nyari kerja yang lebih layak, lebih baik. Di guru kan ada ini ya, ada istilah ASN, ya, terus kemudian P3K. ada juga P3K, ada sertifikasi ya keprofesionalan guru. Nah, Kakak Enzi ini posisinya di mana udah? Masih di honor sih kebetulan, tapi honornya sudah lama ya guys, sudah masuk ke data dan lain-lain. Di swasta ya? Di negeri. Semoga aja bisa diangkat lah gitu, bisa menambahkan beli rumah dan beli mobil lah gitu. Mobilitasnya tinggi nih. Iya. Biar bisa dikumpulin daripada main kan ke kafe atau kemana, lebih baik kita mengumpulkan yang buat masa depan kita yang akan datang. Kalau boleh tahu nih di sekolah negeri apa?
Oh, negeri ke gunung. ke gunung. SPNF SKB. Kerjanya di ke Gunung Sumber. Iya. Ya, Kak Enji nih, ibu guru Enji nih. Tapi ngambil rumahnya di Ciptaland. Ya, kenapa gitu? Kok bisa? Kan karena saya kan belum berkeluarga kan, di rumah tuh di Kedaung tuh orang tua saya kan hanya mengumpulkan uang untuk membeli rumah yang akan datang gitu Mas. Kemudian juga aksesnya juga cepat ya. Iya, Kalau dari sini ke dari sini. Sumber, dekat Pantura, dekat Cipali. KNG berani mengambil rumah subsidi di Ciptaland Arjawinangun. Betul sekali. Dengan promo terima kunci 500.000. 100.000. Karena pada saat itu tuh kalau nggak salah di kota belum ada ya yang terima kunci 500.000. Belum ada. Belum ada. Jadi kepikirannya ngajar. Soalnya saya sendiri itu juga guru. Cuman karena saya punya beban tanggung jawab di belakang nggak kuat ya. Jadi marketing gitu Iya. karena lebih ya, tapi bagi yang masih guru ini KNJ ini masih honorer ya, Masih. masih honorer tapi bisa ngambil rumah ya, karena ngajarnya di kota kan ya. Iya. Karena ngajarnya di kota ya tahu sendiri kan, di kota mungkin income-nya juga di atas UMR gitu, atau ada apa dan lain itu bisa. Ini contohnya KNJ bisa. Jadi jangan patah semangat nih bagi guru-guru honorer ya, apalagi sekarang banyak yang pengangkatan apa namanya sertifikasi. Iya, betul. Sertifikasi itu bisa nanti kita bantu Kak, nanti kita bisa bantu prosesnya seperti KNJ. Kalau boleh tahu gimana proses nih, cerita dari awal keinginan punya rumah, kemudian berani ngambil sikap ngambil rumah ya, itu gimana sejarahnya, prosesnya mudah atau sulit Kak? Prosesnya mah mudah, tergantung kita niatnya ya mau ngambil atau enggaknya. Karena apa, rezeki itu nggak hanya dari mana aja. Kan bisa dari sini. Kalau kita nggak langsung ngambil, kita nggak beraniin diri untuk mengambil, kita nggak akan jadi, kita nggak akan apa dapat buahnya lah gitu. Kita harus memperberanikan diri untuk mengambil sesuatu. Nih Kak, kadang saya nih ya sebagai konsumen guru ya, mudah-mudahan saya juga sama seperti kakaknya siap ngambil rumah gitu. Walaupun saya guru honorer, kadang-kadang berpikiran kalau mau ngambil rumah subsidi itu syaratnya susah nanti, dipersulit gitu. Tapi kan nyatanya enggak ya kayak. Tidak. Dibantu nggak sama marketingnya Kak? Dibantu sekali sampai kita goal mendapatkan sebuah rumah. Betul. Kan syaratnya tuh banyak ya kayak. Iya Bang. SK, kemudian SIP gaji untuk yang ini kerja ya, untuk yang kerja itu ada SK, ada slip gaji, kemudian rekening koran. Kalau misalkan usaha juga ada SKU dan lain sebagainya. Itu semuanya dibantu nggak sama? Dibantu sekali. Dibantu. Dengan sangat mudah dan cepat. Nah, ini real ya Kak ya. Tadi Mbak Kenji penghuni Ciptaland, Jalan Ciptaraya, nomor 36. KNJ gimana nih kesan-kesannya KNJ setelah berhasil sukses sampai akad punya rumah? Ya seneng aja sih, karena saya juga nggak nyangka sih bisa beli rumah belum nikah gitu loh, bisa menabung untuk menyisihkan uang membayar cicilan rumah gitu. Nah ini bisa jadi motivasi buat kalian nih yang para Gen Z yang masih muda, yang belum berkeluarga, itu bisa kita lakukan proses KPR. Karena nanti ketika di sini kita handle semuanya, kita bantu, banyak marketingnya juga di sini ramah-ramah kayak, kemudian juga profesional semua marketing di sini, kawakan nabe. Iya. Dari bahasa Jawa kayak. Iya, kawakan nabe. Iya. Nih, KNJ nih, KNJ kan dari Kedaung, kerjanya di Kegunung, ngambilnya di Ciptaland, Arjawinangun. Kok bisa? Kenapa gitu? Atau punya pikiran ke depannya bagaimana? Iya, nanti kan nggak tahu kan kita kan bakalan bagaimana kan. Karena saya menginvest nih, karena di sini kan sudah ramai nih di kota-kota, apalagi udah ada ITB. Nanti
bakalan nggak tahu kedepannya seperti apa, tanah itu bakalan mahal. Oh iya, karena harga bangunan Bangunan dan itu tanah mahal, semakin mahal. naik, semakin naik harganya. Nggak mungkin turun ya? Iya, Nggak mungkin betul. turun. Betul, Mumpung betul. sekarang lagi murah, Iya. jadi kan saya ngambil, memberanikan diri untuk mengambil. Investasi ya. Tuh, Kemudian juga dihuni buat sendiri Iya. juga. buat masa depan. Masa depan. Saya bangkai saya udah berkeluarga, bisa. Siapa tahu nanti jadi dosen di ITB ya. Amin. jadi dosen di ITB itu udah paling absen. Kan konon. Jadi Kak Kenji nih pandangannya jauh ke depan gitu. Karena di Arjawinangun itu siapa tahu nanti ke depannya bakalan jadi Kota yang sangat ramai. Ada kampus ITB. ITB. Nanti kalau sudah banyak mahasiswa pasti nanti ada mall atau apalah gitu. Nah, kalau sudah ramai, banyak kampus banyak, kemudian banyak PT-PT, ya kemungkinan tanah ini bakal mahal ya Kak ya. Betul. Karena di Tegal Gubuk saja itu tanah per meter itu mahal. Sudah mahal sekali. Mahal itu ya. Kemudian juga di Kedawung. Iya. Itu tanah per meternya berapa? Saya tidak tahu. Karena kan di Kedawung kan rumah orang tua saya ya. Jadi tanah semakin ke depannya, daerah itu semakin ramai, semakin banyak pembangunan, itu kedepannya bakal naik tanah dan bakal dicari. Iya, betul. Dan bakal jadi tempat orang hijrah gitu, orang datang dari mana-mana. Dari manapun. Iya. Nggak hanya dari orang Arjawinangun aja. Apa namanya, mengundi nasib? Iya. Mengundi nasib itu judi. Apa yang namanya? Mengadu nasib, bukan mengundi nasib. Kalau mengundi nasib kan judi itu. Mengadu nasib. Ya siapa tahu nanti Arjawinangun itu jadi pusat mengadu nasib dari daerah-daerah luar selain Arjawinangun, karena bakal ramai. Apalagi dengar-dengar bakal banyak PT yang berdiri di daerah Arjawinangun gitu. Ini bagus loh. Generasi Gen Z masih muda, masih berkarir, sudah punya rumah. Kemudian juga di sini aman ya Kak ya. Aman sekali. Karena legalitas di kita sudah split sertifikatnya. Jadi kita tinggal ngangsur aja, nanti kalau sudah lunas sertifikatnya sudah split, sudah pecah. Betul sekali. Atas nama Kak Enji sendiri. Ibu guru ya. Ibu Enji sendiri gitu. Oke. Karena kita closing ini ya penghujung acara. Mana nih barangkali Kak Enji sebagai guru beri motivasi atau nasihat nih bagi anak-anak muda agar punya jiwa mobilitas yang tinggi gitu. Jadi hidup itu selalu mobil, selalu ingin berjenjang, berkarir gitu. Ya, buat anak-anak Gen Z jangan lupa menabung. Suatu saat kita nggak tahu masa depannya seperti apa. Oh iya betul. Kan pokoknya jangan suka buat hura-hura, jangan suka buat ya nongkrong-nongkrong yang nggak jelas. Kita sisihkan uangnya buat membeli rumah untuk masa depan kita. Jangan lupa menabung. Betul sekali. Rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Iya betul sekali. Oke, kita akhiri, kita sudahi. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya setiap hari Jumat. Halo. Halo, dadah.